Wabil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'abdun rajaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la'alinna bi amali fulani fa huwa bi niyyatin fa ajruhu masyaallah. Wabil hadis al-akhar ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat Al-Arsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sang khotib mau memberikan wasiat mengenai merawat semangat di tengah Ramadan. Ada pada tanggal sekarang itu ada yang sudah melaksanakan ke-10, ada yang sudah melaksanakan 9. Baik, sama-sama melaksanakan saum, ada yang sudah 9 menginjak 9 hari, ada yang juga menginjak yang ke-10. Pada hakikatnya bagaimana caranya kita merawat semangat menghadapi fase 10 yang kedua. Jadi 10 yang pertama, 10 yang kedua, dan 10 yang ketiga. Jadi jangkep 30. Jadi rata-rata kesemangatan itu di awal. Mulai pertengahan itu adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Termasuk para hadirin saat ini melaksanakan ibadah Jumat plus melaksanakan saum Ramadan. Jangan khawatir, la tahab wa la tahzan. Jangan khawatir dan jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala sudah melipat gandakan. Karena pada hari ini adalah berbagai bonus dan double poin dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat ganda dengan adanya kita melaksanakan saum, dan pahala yang berlipat ganda dengan adanya kita melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan jemaah Masjid Al-Arsa semuanya dan kita semua ada dalam kesuksesan dan tetap meningkat terhadap sebuah kualitas ibadah sehingga menghadap kehadap Allah Subhanahu wa taala menjadi pemenang yang sangat gemilang. Pada intinya Ramadan bukanlah sebuah ibadah rutinitas. Selain rutinitas, atau Ramadan bukan hanya sekedar ibadah formalitas, bukan rutin dan formal saja, tetapi kalau kita menganggap bahwa saum Ramadan menganggap rutinitas dan formalitas, bisa saja orang manusia yang beriman pun walaupun diseru itu kadang-kadang mengalami sebuah kejenuhan. Secara insani beribadah manusia pasti melaksanakannya merasa jenuh. Nah, dengan melalui mengkaji ayat Quran surat Al-Hijr ayat 99, benarkah bahwa Ramadan dan ibadah yang lainnya adalah sebuah rutinitas? Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kalian beribadah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kalian menghadapi sebuah keyakinan. Artinya hatta ya'tiyakal yaqin adalah manusia yang beriman harus beribadah sampai titik darah penghabisan. Jadi ada istilah sampai titik darah penghabisan, itu adalah dalam masalah ibadah mahdoh. Hatta ya'tiyakal yaqin, benar-benar berhadapan dengan Allah.
Jadi walaupun memang kadang manusia karena tergoda oleh setan, maka setan memberikan hembusan untuk merasa jenuh, merasa khawatir, merasa tidak bermanfaat, merasa bersia-sia dengan ibadah. Maka wa'bud rabbaka hatta yakin, ini menegaskan bahwa ibadah walaupun memang perasaan manusia melelahkan, perasaan manusia menjenuhkan, tetapi teruslah berusaha agar sampai tamat terhadap titik darah penghabisan, yaitu mencapai sebuah keyakinan. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, untuk memupuk kesemangatan saum Ramadan, kembali kepada kita, bulatkan lagi, fokuskan lagi sebuah niat, bulatkan lagi sebuah tekad. Karena hadis menyatakan wa abdul rajaqallahu ilma, seorang hamba yang diberikan rezeki sebuah ilmu. Jadi ilmu itu adalah rezeki juga. Jadi rezeki bukan hanya sekedar materi, tapi ilmu pun adalah sebuah rezeki. Seorang hamba yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berupa ilmu, rezekinya yang berupa ilmu. Karena dia mencapai rezekinya hanya sebuah ilmu tapi kekurangan materi. Tapi bahwa soleh dunia, tetapi dia benar-benar mulus, jujur, fokus, kuat niatnya. Nah ini, jadi ada seorang hamba yang hanya diberikan rezekinya adalah hanya sekedar ilmu, tetapi kekurangan dalam sisi materi. Yakun, maka seorang hamba tersebut yang berilmu pernah berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang lain melaksanakan zakat, melaksanakan amal sosial, melaksanakan kesolehan sosial dengan memberikan zakat, sedekah, infak dan apapun bentuknya. Maka seorang hamba yang berilmu berkata, "Lau anna li fulan la'altu bi amalin fulan." Seandainya aku banyak duit seperti si fulan, bahwa biniyatin, hanya ngomong begitu. Seandainya aku banyak duit seperti si fulan, tentunya aku akan melaksanakan sesuatu yang sama, zakat, sedekah yang sama dengan orang tersebut. Maka hadis ini menyatakan fa'ajruhuma sawa'un. Karena niat yang bulat, tekad yang kuat, walaupun tidak terlaksana oleh seorang hamba tersebut, maka Imam Tirmidzi dalam Sahih Bukhari-nya menyatakan fa'ajruhuma sawa'un, maka pahalanya itu sama dengan orang yang melaksanakan. Ini pentingnya kita menjaga niat yang tulus, tekad yang kuat. Masalah tercapai atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita adalah berusaha. Jadi kesimpulannya tidak akan lama. Ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ketika kita sekarang melaksanakan ibadah yang mana seringkali kita maraton di bulan Ramadan ini. Jadi kalaulah kita maraton akhirnya tersentak dalam artian kahulak atau nabi istilah nate kaselak, bukan dalam hal banyaknya sebuah amal, tetapi di dalam Islam bagaimana orang tersebut melaksanakan ibadah secara kontinu, rutin, kontinu, step by step. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi hadis ini menyatakan bahwa dituntut kita itu untuk konsisten. Jadi sejauh mana konsistensi kita di dalam beribadah, walaupun satu ayat satu hari tapi rutin, itu lebih berharga.
Walaupun sodakoh hanya 2.000 perak, tapi itu rutin, itu lebih berharga daripada sodakoh 20 juta pelang 5 tahun pernah sodakoh. Lebih baik sodakoh 2.000 ketimbang 20 juta hanya 5 tahun sekali. Ini kelebihannya orang-orang yang melaksanakan ibadah secara konsisten. Kita melaksanakan sholat walaupun hanya 2 rakaat sunnah, ditambah daripada wajib, melaksanakan sunnah walaupun hanya 2 rakaat, itu secara rutin dan kontinu itu lebih baik di hadapan Allah SWT. Inilah sebuah rukhsah bagi kita semua bahwa Islam tidak memandang lemah, tidak memandang kuat, tidak memandang kaya, tidak memandang miskin, tetapi Islam itu memandang sebuah konsistensi manusia, konsistensi hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul amali, amal yang paling dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, konsistensi, ngadawamkeun, adwamuha, ngadawamkeun, konsisten, in qala wa in qala, dawam walaupun saeutik, adwamuha wa in qala, konsisten walaupun sedikit. Demikian khutbah Jumat yang pertama. Barakallahu li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Dengan demikian marilah kita melaksanakan ibadah secara konsisten dan secara dawam, juga melaksanakan ibadah secara rutin. Mudah-mudahan rutinitas yang sudah terbiasa bagi kita tidak menjadikan sebuah beban, tetapi menjadikan sebuah ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wal mu'minat